Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimat Sadia dengan NIM 11910724109 dari Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logam alkali tanah, di mana sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Pangolahan Soleman Ritonga SPD MSI sebagai mata kuliah kimia anorganik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan. Pendahuluan dari materi ini seringkali kita tidak menyadari bahwa dalam kehidupan dan dalam tubuh kita tidak terlepas zat bernama unsur. Tanpa sadar, sedikit banyaknya manusia mengasumsi mineral-mineral antara lain bagi metabolisme tubuh, penghubung antar saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot adalah salah satu golongan 2A atau disebut alkali tanah yang bernama kalsium. Logam alkali tanah merupakan golongan 2A. Unsur golongan 2A pada awalnya banyak ditemukan sebagai mineral-mineral pada batuan atau tanah, dan jika dilarutkan dalam air bersifat basa atau alkalis sebagaimana logam alkali. Oleh karena itu, untuk dikenal dengan nama logam alkali tanah, dari keenam anggotanya yaitu berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Radium bersifat relatif dan sangat dijumpai atau yang belum pernah dijumpai atau dipelajari karena merupakan unsur radioaktif yang tidak stabil dan cenderung menyeluruh membentuk isotop yang lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas di sini itu sumber-sumber logam alkali tanah di alam, ekstraksi logam alkali tanah dari mineral, sifat fisis dan sifat kimia logam alkali tanah, penggunaan logam alkali tanah, karakteristik senyawa oksida dan peroksida logam alkali tanah, sintesis hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah, dan yang terakhir itu sifat-sifat hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Saja saya akan menjelaskan sumber-sumber logam alkali tanah di alam. Magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium terdapat dalam batuan silikat dan aluminosilikat sebagai kationiknya. Oleh karena kation-kation dalam silikat itu larut dalam air dan terbawa oleh air hujan ke air laut, maka anion Ca2+ dan Mg2+ banyak ditemui di laut, terutama pada kulit kerang sebagai CaCO3. Kulit kerang dan hewan laut lainnya yang mati berakumulasi membentuk deposit batu kapur. Magnesium dalam air laut bereaksi dengan sedimen kalsium karbonat menjadi dolomit, itu CaCO3 kali MgCO3. Selanjutnya berelium. Berelium relatif kurang melimbah di kulit bumi, hanya sekitar 2 ppm. Namun keberadaannya mudah diperoleh, yaitu dalam bentuk mineral. Yang penting diantaranya adalah beril, Ba3Al2 SiO3 6 kali, berandit itu Be4Si2O7 OH 2 kali, dan fenakit itu Be2SiO4 yang memiliki beberapa warna karena mengandung impurities yaitu sedikit logam aquamarine, sedangkan warna hijau tua disebut emerald. Warna hijau disebabkan oleh kandungan ion kromium sekitar 2% dalam struktur kristalnya. Beril dan brandit merupakan senyawa komersil yang penting untuk unsur berelium dan senyawa-senyawa lainnya. Selanjutnya strontium. Strontium dalam kerak bumi kandungannya cukup tinggi, namun unsur ini belum dipelajari secara mendalam dan aplikasinya juga masih terbatas, yaitu untuk pembuatan suar dan kembang api warna merah sebagai sumber partikel beta dan sebagai pelarut radioaktif.
Secara alami, strontium ditemukan dalam bentuk senyawa. Contohnya celestine SrSO4 dan strontianit SrCO3. Permukaan Sr mudah teroksidasi oleh udara pada suhu kamar menghasilkan oksida SrO, sedangkan pada suhu tinggi menghasilkan campuran SrO atau Sr3N2. Barium di alam hanya sekitar 10 ppm. Senyawa barium yang paling penting adalah berit BaSO4 dan witerit BaCO3. Ion Ba2+ sangat beracun dan larut dalam air. Karena itu, air yang mengandung ion harus ditangani dengan sangat berhati-hati. Selanjutnya radium. Radium merupakan hasil luruhan Th230 dengan emisi sinar alfa. Kandungan radium dalam biji uranium sangat kecil, lebih kurang 10⁻⁶ kali kandungan uranium. Namun, Curie, suami dan istri, telah berhasil mengisolasinya pada tahun 1898. Walaupun memiliki nilai historis penting dalam radiokimia, kini radio tidak digunakan lagi sebagai sumber radiasi sinar alfa karena sudah ada bahan lain yang lebih mudah diperoleh. Berelium di sini yang akan saya jelas itu ekstraksi logam alkali tanah dari mineral. Cara mendapatkan ekstraksinya menggunakan metode reduksi. Untuk mendapatkannya, kita lakukan mereduksi BaF2. Sebelum mendapatkan BeF2, beril B3Al2SiO6 3 kali dipanaskan dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius karena di dalam beril terdapat sumber utama berelium. BeF2 tambah Mg menghasilkan MgF2 tambah Be. Metode elektrolisis. Untuk mendapatkannya, kita lakukan ekstraksi dari logam berelium klorida yang telah ditambahkan NaCl. Penambahan NaCl bertujuan karena berelium klorida mula-mula bersifat kovalen yang sangat menghantarkan listrik dikarenakan metode elektrolisis karena logam ini merupakan logam yang kurang aktif. Katoda pada reaksi ini adalah berelium dan anodanya adalah Cl2. Reaksi yang terjadi itu katoda Be2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Be. Anodanya itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Selanjutnya itu magnesium. Untuk mendapatkan ekstraksi magnesium, metode reduksinya untuk mendapatkan ini kita lakukan ekstraksi dari dolomit MgCaCO3 2 kali karena dolomit adalah salah satu sumber yang menghasilkan magnesium. Jika mineral dolomit diekstraksi dalam pemanasan di awal biji pada temperatur tinggi yang diikuti dengan penguraian karbonat akan membentuk oksida. Caranya dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO dikali CaO lalu dipanaskan lagi dengan FeSi dan akan menghasilkan Mg itu magnesium. Reaksinya itu MgO kali CaO ditambah FeSi menghasilkan 2 Mg ditambah Ca2SiO4 tambah Fe. Lalu ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2 H2O. Metode elektrolisisnya, MgCl2 terbentuk di kristal sebagai MgCl2 6H2O kemudian dielektrolisis untuk mendapatkan logam magnesium. Namun, proses elektrolisis mempunyai masalah karena pemanasan akan menghasilkan magnesium oksida yang sulit melebur. Titik lelehnya itu 280 derajat Celcius. Dengan penambahan magnesium klorida kali H2O ke dalam campuran leburan NaCl dan KCl, hal kemudian dielektrolisis sebagai katodanya adalah magnesium. Katoda itu Mg, reaksinya Mg2+ ditambah elektron menghasilkan Mg. Anoda itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Selanjutnya kalsium.
Metode reduksi itu logam kalsium dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al aluminium atau dengan mereduksi CaCl2 oleh natrium. Reduksi CaO oleh aluminium 6 CaO ditambah 2 aluminium menghasilkan 2 kalsium dan ditambah kalsium 3 Al2O6. Reduksi dari CaCl2 oleh Na, CaCl2 ditambah 2 Na menghasilkan Ca ditambah 2 NaCl. Metode elektrolilisnya batu kapur CaCO3 adalah sumber utama mendapatkan kalsium. Agar mendapatkan kalsium, kita lakukan reaksi CaCO3 dengan HCl yang terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi itu CaCO3 ditambah 2 HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita lakukan elektrolisis agar mendapatkan kalsium C. Reaksi yang terjadi yaitu katodanya Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ca. Anoda itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Strontium dilakukan dengan cara mereduksi strontium oksida dengan aluminium di dalam vakum pada suhu strontium tersuling. Elektrolisisnya, untuk mendapatkan strontium, kita lakukan dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan ini biasanya didapat dari senyawa selesit SrClO4. Senyawa selesit adalah sumber utama strontium. Reaksi yang terjadi itu katodanya Sr2+ ditambah 2 Cl- menghasilkan Sr. Anodanya 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Barium, metode barium. Untuk mendapatkan barium, kita dapat peroleh dengan mereduksi BaO oleh aluminium. Reaksi yang terjadi itu 6 BaO ditambah 2 Cl menghasilkan 3 Ba ditambah Ba3 Al2O6. Metode elektrolisisnya, selain metode reduksi, barium juga didapatkan dengan cara elektrolisis, yaitu dari barit yang merupakan sumber utama untuk memperoleh barium. Cara elektrolisis ini dilakukan dengan melelehkan BaCl2 didapatkanlah barium. Reaksinya, katodanya Ba2+ ditambah elektron menghasilkan Wa, anodanya 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Radium ini bersifat reaktif dan terdapat di dalam campuran dengan biji uranium yang disebut pitchblende yang ditemukan di Jagsaddal, Bohemia. Pasir kornotit di Colorado juga menghasilkan radium. Tetapi biji yang kaya akan unsur ini ditemukan di Congo, dulunya Republik Zaire, dan danau besar itu Great Lakes di Kanada. Radium terkandung dalam mineral uranium dan diambil dari sisa pemrosesan uranium. Selanjutnya itu sifat fisik dan sifat kimia logam alkali tanah. Sifat fisisnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang terdapat pada PowerPoint saya. Dan sifat kimianya yaitu setiap logam alkali tanah memiliki 2 elektron valensi pada subkulit es terluarnya. Untuk mencapai kestabilan, logam alkali tanah perlu melepas 2 elektron valensi tersebut, di mana kemampuan ditunjukkan oleh energi ionisasinya. Dengan energi ionisasi yang cukup rendah, maka logam alkali tanah tergolong reaktif meski tidak sereaktif logam alkali. Selanjutnya itu penggunaan logam alkali tanah. Dapat kita lihat pada tabel di sini itu senyawa MgO, kegunaannya untuk pembuatan tungku dan makanan hewan. MgOH2 kali sebagai sumber magnesium untuk logam dan senyawa. MgSO4 7H2O untuk pabrik baja dan pengolahan air.
CaO untuk pupuk dan analgesik, CaCO3 digunakan pada pabrik baja dan pengolahan air, CaSO4 untuk pembuatan mortal, CaHPO4 2 kali untuk plester dinding, semen dan pupuk, BaSO4 untuk pigmen cat dan minyak. Karakteristik senyawa oksida dan peroksida logam alkali tanah. Berelium oksida berupa serbuk putih yang sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam asam membentuk garam dan mudah larut dalam basa membentuk beril. Magnesium oksida bereaksi dengan air terbentuk magnesium dioksida atau MgOH 2 kali yang bersifat asam lemah. Yang merupakan basa kuat adalah oksida kalsium, strontium, dan barium karena sangat mudah larut dalam air dan membentuk hidroksida ekstroksidanya. Senyawa piroksida logam alkali tanah dibuat dengan menghasilkan udara melalui oksida unsur pada suhu tinggi. Barium peroksida dapat dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui BaO pada suhu 500 derajat, sedangkan strontium peroksida akan membentuk pada suhu dan tekanan tinggi. Kalsium peroksida tidak dapat dihasilkan dengan cara seperti ini, melainkan dibuat dengan mereaksikan CaOH 2 kali dengan H2O yang dilanjutkan dengan dehidrasi. Magnesium peroksida dibuat dengan cara pembuatan CaO2, sedangkan berelium peroksida belum pernah dikenal sampai sekarang. Sintesis hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Karbonat logam alkali tanah yang terpenting adalah MgCO3 dan CaCO3. Magnesium karbonat MgCO3 digunakan dalam bubuk obat yang menyerap asam lambung pada penderita penyakit MA. Batu kapur adalah bentuk CaCO3 alami berisi liat dan pengotor lainnya. Bahan ini merupakan batuan yang paling banyak digunakan pengguna utamanya kapur barus adalah sebagai batu bangunan, sekitar 70%. Penggunaan lainnya termasuk pembuatan semen 15% dan sebagai salah satu bahan kaca. Yang terakhir itu sifat-sifat hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Garam-garam nitrat dan klorida semuanya larut dalam air, sedangkan garam karbonat, oksalat, kromat, dan fluorida praktis tidak larut dalam air. Hidroksida alkali tanah makin ke bawah makin mudah larut. BeOH 2 kali paling sukar larut dan BaOH 2 kali paling mudah larut. Sebaliknya, jika sulfat menunjukkan fenomena yang berkebalikan, semakin ke bawah semakin sukar larut dalam air. Hal tersebut merupakan sifat paling yang digunakan sebagai dasar alam analisis kualitatif. Jadi, garam sulfat karbonat dari hasil tanah mempunyai sifat sulit larut dalam air. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila selama saya menjelaskan ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.